Ini secara teori memang kita harus membran stetoskop terkena skin atau kulit dari pasien. Jadi tidak boleh tempelnya di baju. Oke brosis, welcome to Metus ID channel. Jadi pada kali ini kita bakal review nih pertanyaan yang sering banget brosis bingungin. Kira-kira pas udah jadi mahasiswa kedokteran, saya perlu beli stetoskop kayak gimana ya? Maka dari itu kita coba nge-review nih, kira-kira tips and trick apa sih yang kita butuhin supaya kita bisa membeli stetoskop yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, ini bukan spill ya. Kita nggak apa-apa nih di sini pakai stetoskop Littmann Classic 3. Nah, tapi di sini kita ada 4 tips and trick supaya brosis tuh nggak kebingungan untuk melakukan pemilihan stetoskop. Oke, yang pertama, jadi tips yang pertama kita harus mengetahui dulu nih fungsi kita membeli stetoskop. Jadi kita runutin saat kita preklinik, nanti kan kita latihan di lab sama temen, kita auskultasi tuh. Nah, di situ kita belum secara detail membedakan suara auskultasi patologis dan fisiologis. Jadi sebenarnya di sini pakai stetoskop yang nggak detail-detail banget suaranya itu juga sebenarnya nggak masalah. Jadi kita harus tahu dulu nih fungsinya. Tapi saat nanti brosis sudah masuk ke koas, itu kita bakal langsung praktek nih, dipantau oleh dokter-dokter konsulen kita. Dimana kita harus bisa membedakan suara patologis dan fisiologis. Maka dari itu perlunya kita memakai stetoskop yang suaranya lebih jernih agar kita bisa fokus mendengarkan apakah ada gangguan pada auskultasi yang kita dengar. Dan yang kedua, kita memerlukan stetoskop yang suaranya jernih. Jadi stetoskop itu ada yang membuat saat kita auskultasi itu suaranya kedap suara. Salah satu contoh stetoskopnya adalah Littmann ini. Jadi memang Littmann ini sangat cocok untuk brosis yang mau koas, karena saat kita menempelkan membran stetoskop ini ke pasien, itu kita benar-benar terasa di dunia auskultasi itu. Karena suara di luar sana itu tidak begitu kedengeran saat kita auskultasi gitu. Dan juga ini secara teori memang kita harus membran stetoskop terkena skin atau kulit dari pasien. Jadi tidak boleh tempelnya di baju. Tetapi pada di lapangan, kalau misalnya kita butuh cepat, pasti kan agak sulit ya kalau meminta pasien untuk melepaskan bajunya. Jadi Littmann ini cukup jernih suaranya saat kita dengarkan auskultasi jantung paru pasien tanpa dengan menempel di pakaian pasien. Tapi memang harus diingat juga bahwa kan pakaian ada yang tebal sama yang tipis ya. Kalau terlalu tebal banget ya pasti juga mengganggu auskultasi. Dan memang kita harus membuka bajunya untuk auskultasi lebih lancar. Nah, tips yang ketiga itu kita memilih ear tips yang aman. Nah, ear tips itu maksudnya ini. Jadi ear tips itu ini, dan juga ini namanya earpiece nih yang di sini. Nah, kalau misalnya stetoskop yang biasa itu dia memang earpiece-nya ini nggak begitu elastis, jadi keras. Jadi saat kita pakai kayak gini, dia tuh neken banget nih ke dalam sini. Nah, itu bakal membuat telinga kita nggak nyaman kalau misalnya kita auskultasi dalam jangka waktu yang lama. Apalagi kan kalau misalnya nanti kita koas, periksa pasiennya nggak cuma satu, bisa 5, 10, 20, ataupun lebih. Nah, yang kedua nih, ear tube-nya nih. Dimana ear tube-nya itu, brosis boleh lihat ya, di sini kalau ditekan dia masuk lagi, jadi elastis. Ada beberapa tipe ear tube di stetoskop, dia itu nggak elastis, jadi keras. Tentunya saat kita nempel di telinga sini juga keras juga. Dan yang terakhir, posisinya. Jadi di sini kalau untuk Littmann, itu posisi earpiece-nya itu dia udah ikutin anatomi telinga manusia. Jadi kayak maju ke depan kayak gini. Nah, ini juga akan mengurangi ketidaknyamanan saat kita melakukan auskultasi. Yang keempat, stetoskop yang ringan. Nah, untuk stetoskop yang ringan sebenarnya ada banyak pilihan ya. Nggak cuma Littmann aja. Tapi saat koas kan kita mobile. Bisa dari bangsal A, terus pindah lagi ke bangsal B, bisa pindah ke poli, bisa pindah ke IGD. Nah, di situ kita mengharapkan ada stetoskop yang suaranya jernih, tetapi juga mobile, jadi nggak terlalu berat. Kalau misalnya berat banget kan pasti juga capek ya untuk kalungin stetoskopnya. Nah, di sini makanya kita rekomendasiin untuk teman-teman koas memang memakai Littmann Classic 3 karena suaranya jernih, kedap suara, nyaman dipakai di telinga, dan mobile karena dia ringan. Ada satu tipe lagi untuk Littmann, itu ada namanya Littmann Kardiologi 4. Di situ memang stetoskopnya lebih jernih, tetapi dia untuk masanya dia lebih berat. Jadi kalau misalnya kita pakai saat koas, lebih enak untuk konsultasinya, tapi saat kita bawa-bawa mungkin bisa menyebabkan gampang capek karena digantung. Oke, itu tadi merupakan 4 tips and trick untuk brosis melakukan pemilihan stetoskop saat pendidikan kedokteran. Nah, brosis boleh nih pilih mau Littmann Classic 3, boleh. Ataupun mau ABN Classic, itu
itu juga bagus. Tapi belum ada membran anaknya. Jadi kalau misalnya stase pediatrik untuk konsultasi agak ribet. Tapi kalau misalnya untuk tipe stetoskop yang lain, mungkin tidak begitu direkomendasikan karena untuk kejernihan suaranya memang paling oke nih Leadman Classic 3. Semoga video kali ini bisa membantu brosis dalam memilih stetoskop saat nanti koas ataupun preklinik, bukan untuk menggiring opini beli Leadman Classic 3 ya. Jadi brosis boleh bebas lihat review-review yang lain. Karena di sini Medi juga ada review stetoskop tipe lain seperti di sini ataupun di video yang di sini. Oke brosis, semoga brosis gak bingung lagi untuk memilih stetoskop mana yang perlu dibeli, dan semangat pendidikannya, semoga pendidikannya lancar di pendidikan kedokteran, dan sampai ketemu di video berikutnya. See ya!